Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Saya harap saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan atau kolekte, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Untuk saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Terima kasih untuk perhatian saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Yesus dialah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih
Setia Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita, dan kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Haleluya. Kedua tangan kita lebih luas dari samudera, lebih luas dari samudera. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saya mengajak setiap dari saudara di tempat ini mengangkat kedua tangan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara saudara, ucapkan dengan bahasa Indonesia yang jelas.
Engkau sungguh Allah yang baik. Kami boleh ada sampai saat ini, itu berkat kasih dan setiap pertolongan-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati. Sungguh Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang masih ingin mengganggu, kami katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati kami. Khususnya di ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Haleluya. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga, katakan haleluya. Saya yakin saudara yang datang di tempat ini sehat, pulang tambah sehat, bukan tambah sakit. Puji nama Tuhan. Sebelum saya mulai firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kesaksian mewakili salah satu keluarga jemaat di tempat ini, karena yang bersangkutan tidak pandai berkata-kata. Kalau tidak salah saudara, ya sekitar 3 tahun lalu keluarga ini ingin membeli rumah. Jadi mereka lalu cari-cari dan sudah dapat. Waktu mengajukan KPR di bank, ternyata syarat utamanya itu gaji harus 2 kali cicilan. Jadi misalnya cicilan per bulan 5 juta, gajinya harus 10 juta. Itu mereka batal atau gagal. Tolong monitornya dikecilin, volumenya ditambah. Mereka ada uang 200 juta waktu itu, dan kemudian uang 200 juta itu lalu dibelikan trik. Ya. Dan puji nama Tuhan, trik ini istilahnya menghidupi dirinya sendiri. Triknya itu seharga 586 juta. Jadi bayar 200, sisanya nyicil. Ternyata triknya ini menghidupi dirinya sendiri. Maksudnya trik ini kerja, cari uang ya, bisa untuk bayar cicilan dan lain sebagainya. Lewat setahun mereka ada uang lagi, mereka beli lagi trik yang kedua. Sampai-sampai bos di perusahaan itu curiga bahwa karyawannya ini, anggota kita ini korupsi. Diperiksa, dicari-cari, ternyata bersih karena berkat Tuhan mengalir ya, luar biasa. Nah, sudah dapat 2 trik ya. Kemudian setahun lalu mereka ada uang, gaji sudah meningkat, lalu mereka berhasil KPR ya. KPR dan sudah berjalan. Ternyata kena pandemi Covid ini ya, jadi pengiriman lewat kedua trik mereka itu turun drastis. Biaya operasionalnya itu lebih mahal ya, dan mereka berencana menjual kedua trik ini. Saudara ingat khotbah saya minggu lalu saya akhiri dengan waktu Tuhan itu lambat dan apa? Masih ingat? Lambat dan lebih lambat. Ya, itu sangat mengena di hati mereka karena waktu Tuhan itu tidak lambat dan cepat, tidak, lambat dan lebih lambat. Ini omongan saya ini benar ternyata ya. Jadi setahun lalu mereka berhasil melakukan KPR, dapat rumah ya, lalu mulai mencicil. Dan usaha pengiriman triknya turun, mereka berencana menjual, tidak laku-laku. Akhirnya seminggu lalu ada yang nelpon mau beli ya, lalu ngelihat enggak jadi orangnya. Ternyata Tuhan kirimkan orang lain datang, tidak cerewet, dikiranya mau beli 1 trik. Ternyata kedua triknya dibeli dengan harga 1 M, cuma turun 86 juta, padahal sudah dipakai 3 tahun. Kalau trik itu enggak seperti mobil, trik itu jalan terus saudara ya. Ini hanya turun 86 juta, ini saya bilang harganya sangat bagus. Dan penjualan kedua trik itu langsung dipakai melunasi pembelian 2 rumah di Denpasar ya, mereka KPR 2 rumah, lunas, dan uangnya juga dipakai untuk membayar cicilan KPR mertuanya yang ada di pulau yang lain. Jadi dalam waktu satu lemparan
dua yang kena langsung. Rumah di sini lunas, rumah yang di luar pulau lunas. Ya, triknya laku dengan harga yang bagus, tidak cerewet, dan itulah waktu Tuhan, lambat dan sangat lambat tapi pasti tepat waktu. Yang yakin katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, dan saya bilang, saya balas WA-nya, saya bilang ya karena kamu ini orang yang setia yang pertama, dan yang kedua tidak mencuri uangnya Tuhan. Jadi orang ini bisa dalam sebulan mengirim persepuluhan itu bisa 3 kali 4 kali dia dapat, misalnya 2 juta langsung kirim 200 ke kami, dapat 1,5 langsung kirim 150 karena mereka sangat jujur kepada Tuhan, jadi Tuhan juga memberkati. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali bergabung dalam tayangan khotbah kami, ibadah online kami. Kalau lewat channel YouTube, saudara bisa tekan GKJ Family, saudara tekan subscribe, tekan videos, di situ ada semua rekaman khotbah-khotbah dan ibadah online kami. Jika saudara melihat melalui tayangan televisi kabel First Media, saudara bisa melihat hanya setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Kalau Wita tinggal ditambahi 1 jam. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada satu hal yang mengagetkan dalam berita minggu ini, saudara perhatikan ini. Ini termasuk dalam rangkaian khotbah ya, jadi saudara bisa melihat ini di rekamannya premier besok pukul 7, saudara melihat dan saudara coba klik ini tautan YouTube ini. Bahwa gereja di Sydney angkat pendeta transgender pertama kalinya. Ini berita yang benar. Gereja ini adalah gereja terbesar ketiga di Sydney. Aliran gereja ini terbesar ketiga. Dan mereka mengangkat pendeta transgender yang berubah kelamin. Dan saya pastikan aliran gereja ini juga mengakomodir LGBTQ+, ya, bukan hanya LGBT saja, tapi ada LGBTQ+. Jadi saya sudah ajarkan saudara supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita terkini. Ini sungguh sangat miris, karena ini gereja, ya, dan kiranya tidak terjadi di tempat ini ada orang yang transgender lalu diangkat menjadi pelayan Tuhan. Tidak mungkin, selama saya masih hidup tidak mungkin ya, puji nama Tuhan. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita, karena kalau sudah satu gereja di satu kota, di satu negara seperti ini, maka tidak lama kemudian akan apa saudara? Meluas ya, puji nama Tuhan. Pada periode ini khotbah saya adalah tentang konflik seri yang ke-21 ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa tujuan penting setiap kali saudara memeriksa firman Tuhan ini adalah supaya makin lama makin timbul rasa takut akan Tuhan. Dari Mazmur 86 mengatakan, ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi semakin kita belajar firman Tuhan, harus semakin timbul rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat yang dari atas, yang dari surga. Dan hikmat itulah yang kita butuhkan untuk menghadapi kehidupan di depan ini. Saya ambil contoh saja yang paling hot beritanya dalam kurun waktu 2-3 hari ini. Bagaimana 400 lebih ya dalam waktu 2 hari, Ditjen Imigrasi mencatat di Soekarno-Hatta itu ada sekitar 400 lebih WNA dari India yang lolos masuk ke Indonesia. Kita tahu bahwa India itu ngawur sekali dalam penanganan COVID. Mereka ada acara apa itu ritual yang mandi di Sungai Gangga, bukan di Tukat Gangga. Tukat Gangga rumah saya ya. Ini Sungai Gangga, ini asli di India. Mereka tidak ada yang pakai masker. Ratusan? No, ribuan. Wah, dan COVID-nya menggila di sana, rumah sakit penuh. Nah, Indonesia
lolos 400. Terus ada lagi yang datang sita 100 di karantina. Lah, itulah kita mesti banyak berdoa untuk pejabat-pejabat di Indonesia supaya mereka pintar, bukan kalau sudah datang baru diantisipasi. Karena dari satu ini bisa menyebar ke beberapa orang virusnya, apalagi India ini virus COVID-nya ini sudah bermutasi. Tukang potong rambut saya ini, dia suka berwisata rohani ke India. Dia ini orang Hindu campur Buddha begitu ya. Dan dia berkata kepada saya, Pak, orang India tuh kuat-kuat Pak. Maksudnya saya bilang, waktu dia di India, satu rombongan ini yang bis duduk yang paling depan nih sakit batuk sama pilek, lalu menjalar, semuanya kena ya. Lalu mereka ke dokter di India, dikasih obat. Dia bilang dia itu bisa ngeliat di kaca saudara ya, ini jantungnya ini bisa, dadanya bisa keluar masuk, jeduk, jeduk, jeduk. Obatnya keras banget. Jadi yang satu rombongan dari Indonesia ini ya bukannya sembuh, tapi malah terkapar karena obatnya terlalu keras. Tetapi bagi orang India itu sudah biasa karena mereka itu sangat kuat. Dan saya mengatakan, iya Ci, di India itu jelas berlaku pepatah, mati 1, tumbuh 1000, orang dia penduduknya terbanyak kedua di dunia. Ya itu saya udah kapok beli obat atau sakit di India. Jadi kita pastikan kalau ke sana sehat walafiat semua. Nah itu. Di India mereka masuk di Indonesia sudah lolos baru ribut, sekarang tidak boleh orang dari India. Coba tolong saudara lihat kiri kanan saudara, adakah orang India di sini? Ya, ada orang India, coba saudara lihat. Ya, ini yang paling depan ini bukan orang India. Siapa coba buka mesinnya siapa? Oh, Julius. Saya kira dia Nasir ya. Nasar. Strategi iblis melalui orang pilihannya. Mari kita baca subtema ini. 2, 3. Strategi iblis melalui orang pilihannya. Naikin sedikit. Sudah dibahas berkali-kali ya. Sudah perhatikan kalimat itu, karena pahit hati iblis melakukan perlawanan terhadap Allah. Di mana dia pahit hatinya? Yang pertama, dia pahit dan iri hati karena dia kepingin seperti Allah. Lucifer ini kepingin dipuji-puji, dipuja-puja oleh malaikat-malaikat. Bukan hanya Allah yang dipuji-puji, dia juga kepingin. Kenapa kok dia kepingin? Loh, orang dia ada di dekatnya Allah. Dia ini malaikat pemimpin puji-pujian dan Allah senang tinggal di kepujian umatnya, di tengah-tengah orang yang memuji dia. Dia iri. Kemudian yang kedua, istilahnya dia ini sudah diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Kalau orang bilang tuh kakak tertua begitu ya, kakak tertua. Tetapi ini ada yang adik termuda namanya manusia, diciptakan terakhir dari ciptaan Allah. Diciptakan like a little of God. Sedikit di bawah Allah, like a little from God ya, dan dikasih kuasa untuk menguasai seluruh ciptaannya. Nah, ini dia pahit hati. Pahit hatinya orang itu, pahit hatinya iblis itu lalu ditularkan ke orang, ke manusia. Saudara bisa tahu kan, sudah ingat periode-periode lalu saya membahas baru manusia generasi pertama sudah diganggu, yaitu Hawa. Kemudian kena Kain bunuh adiknya, ya. Dan lain sebagainya, Esau dan lain sebagainya. Dan sekarang strategi iblis lewat dalam tanda petik orang pilihannya ini dimasukkan lewat falsafah yang pernah saya bahas, yaitu demokrasi, human rights, dan humanisme. Apa itu demokrasi, apa itu human rights, HAM, ya, hak asasi manusia, apa itu humanisme, sudah bisa lihat di rekaman khotbah saya yang lalu. Dan ini yang menjalar sekarang di seluruh dunia. Saudara, lalu dia mulai memasukkan ajaran, saya tulis di sana, ajaran setan-setan. Ayo kita baca bersama. Saudara berhenti mencatat, lihat ke depan. 1 Timotius 4 ayat yang pertama, angkat saudara-saudara yang di rumah,
Saya juga minta supaya saudara mengikuti pembacaan ini. 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Amin. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, ya, perhatikan lebih dahulu bahwa memasukkan ajaran setan ini contohnya seperti yang sudah kita bahas 2 periode yang lalu. Kalau saudara mau lihat rekamannya, Alice Bailey, dia ini adalah mother of the New Age movement. Hidupnya itu penuh kepahitan. Kenapa dia pahit? Suaminya yang pertama ini pendeta, tapi dia ditinggalkan, dia sering mengalami kekerasan, dan dia ditinggalkan begitu saja dengan 3 anak. Wah, dia sakit hati. Saudara perhatikan ayat ini. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Waktu kemudian ini kapan? Sekarang ini makin lama makin jelas. Ada orang yang akan murtad. Murtad, saudara ngerti arti kata murtad? Berpaling dari Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, kasih tahu, tunjuk. Jangan sampai kamu murtad, kasih tahu dengan tegas. Jangan sampai kamu murtad, ya. Jangan saudara menjadi mualaf atau yang lain. Kemudian mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ajaran setan ini bukan begini saudara ya. Setan ini iblis, sosok yang menyeramkan. Jadi ajarannya itu ajaran yang menyeramkan. Misalnya 1, persembahkan anak sulungmu. 2, sembelih dia. Tidak ada orang yang mau saudara. Betul ya? Tidak ada yang mau. Pak Irawan mau mempersembahkan Michelle, terus yang nyembelih Bu Silvi, diinjak, disembelih begini. Mau? Tidak ada yang mau ngikuti ajaran setan. Tapi ajaran setan ini sangat halus dan menarik orang. Contohnya rokok saja. Sudah jelas-jelas di setiap bungkus rokok itu ada menulis, merokok bisa membunuh. Siapa yang mbak rokok, coba keluarin rokoknya, lihat tulisannya apa. Ya, Pak Robi ada Pak? Enggak Pak. Sekarang lebih seru lagi, bungkus-bungkus rokok itu ada gambar-gambar orang kena kanker, begitu ya. Lu Pak John kok tahu? Ya saya perokok berat saudara. Ya saya juga melihat dong ya. Ada bungkusnya, ada tulisannya, ada gambar orang kena kanker, lehernya lubang dan sebagainya. Itu supaya orang takut membeli. Tapi itu cuma untuk buat ketawa-ketawaan aja. Buktinya apa? Buktinya rokok makin lama makin laris. Jangan salah bahwa sudah bertahun-tahun orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam orang terkaya di dunia. Itu kakak beradik Michael dan Budi Hartono, pemilik apa? Jarum dan BCA. Kalau di Jawa untuk kelas bawah, Jarum ini nomor 1, apalagi Bentoel itu ya, Bentoel. Saudara masih ingat rokok Bentoel ya? Bentoel itu sudah gulung tikar. Bentoel itu dari Malang, sudah gulung tikar. Oh, Jarum nomor 1. Orang makin lama makin banyak yang ngerokok, tidak takut. Nah, ajaran setannya seperti begini, masuknya secara halus dan menarik orang. Sehingga tidak terasa dia sudah terpedaya, sudah termakan oleh ajaran setan. Jadi hati-hati saudara. Saudara mikir, saya enggak mungkin kena ajaran setan. Oh, belum tentu. Dan perhatikan kata itu, mengikuti roh-roh penyesat. Banyak roh penyesat. Roh penyesat sekali lagi, kalau di gereja ini masuk seorang ustadz, ya, dan dia ngomong ini, saya yakin saudara enggak terpengaruh. Betul? Betul enggak?
Saudara mengerti? Halo? Do you understand? Ya, saudara melihat saya dengan pandangan ingin memakan saya begitu, saudara. Ya nyantai saja, nyantai saja. Jangan kok montar-montir, tak makan, kamu tak makan. Tetapi kalau yang ngomong di sini seorang pendeta yang terkenal dan lain sebagainya, saudara mau tidak mau termakan, terhipnotis. Ayo kita baca ini, subtema berikutnya. Di bawahnya subtema strategi iblis, 2-3. Racun ular yang membunuh banyak orang. Ya, khotbah periode kali ini seru karena menunjukkan gambar racun. Saudara, saya tunjukkan beberapa ular yang paling berbisa di dunia. Ya, lihat semburannya nih luar biasa, dan ini yang paling ganas, viper. Bukan kobra, tapi viper. Ya, kalau kegigit ini tidak lama kemudian pasti saudara mati. Saya bahas dulu, saya bacakan nanti kita bahas. Ucapan iblis itu identik dengan racun ular. Dan racun ular ini membunuh banyak manusia. Racun ular ini mulai menjalar di mana? Di Taman Eden. Kenapa saya mengatakan racun ular, kalau tidak racun yang lain? Ya, karena Hawa diganggu oleh iblis dalam bentuk ular. Ya, jadi saudara jangan salah, bukan ular yang mengganggu Hawa, tetapi iblis lewat ular. Kenapa? Karena ular ini bisa di atas pohon itu ya, di dahannya, dan dia tunjukkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, diiming-imingi Hawa dan sebagainya. Racun yang dimulai di Taman Eden dari manusia pertama itu lalu menjalar ke semua orang. Untuk itu coba kita baca bersama yang keras, Roma 5 ayat 12. Baca 2-3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Ingat firman Tuhan mengatakan Roma 6, upah dosa adalah maut, binasa. Nah, cocok dengan ini. Oleh dosa itu juga maut, karena upah dosa adalah maut. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang lalu menjalar kepada semua orang. Maut juga masuk ke satu orang, menjalar kepada semua orang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tidak bisa mati, immortal. Itu pertama, Allah menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia, tidak bisa mati. Terus kenapa bisa mati, Pak? Lah karena berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Ayat ini sangat luar biasa, perhatikan ya. Dosa itu masuk ke satu orang lebih dahulu, Hawa. Karena Adam turun ke kita semua. Masuknya lewat mana? Katakan bersama dengan keras, ucapan 2-3. Ya, omongan, perkataan. Karena tidak mungkin ular itu membatin sama Hawa. Dia ngeliat matanya Hawa, Hawa lihat ular, dia lihat terus terjadi kontak batin, tidak ada. Ularnya ngomong, bukan begitu kok. Allah tuh mau supaya kalau kamu makan itu ya, maksudnya Allah tuh kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ini kamu akan jadi seperti Allah, repotin, bukan begitu. Allah ngomong kalau kamu makan buah ini nanti kamu akan mati. Enggak mati, buktinya Allah tuh enggak mati. Kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah dan kamu tidak akan mati. Itu lewat omongan. Yang pertama lewat perkataan. Yang kedua, omongan itu tidak hanya sekali. Sama seperti Yusuf digoda oleh istrinya Potifar, tidak hanya sekali, bolak-balik diganggu.
Ular ini juga ngomong sama Hawa. Hari Senin, Selasa, Rabu pagi malam, Kamis pagi siang malam, Jumat 5 kali. Oh, makin lama makin gencar dia. Sama seperti kalau saudara tertarik membeli barang promo dan sebagainya, itu kan saudara tidak mungkin sekali langsung beli, betul ya? Ditawarin sekali masih mikir, tawarin lagi, yang nawarin yang lihat, wah kelihatannya orang ini akan tertarik, dia makin gencar, ditelepon dan lain sebagainya, didatangi rumah saudara, ya betul ya? Tadinya ditelepon, sekarang didatangi, boleh Pak saya datang ke rumah Bapak? Yang pertama lewat perkataan, yang kedua tidak hanya sekali. Dan perhatikan, ini racun. Saya akan bicara ya, jadi saudara perhatikan khususnya para LCC tempat ini. Saya kasih contoh yang gampang. Misalnya, saya dan Julius, hubungan kami baik, tidak ada masalah, ya. Ya kemudian Julius ini bergaul dengan Obed, katakan, contoh. Obed ini dia punya kepahitan hati, dia punya iri hati, kepahitan hati itu satu jenis ya. Terhadap siapa? Saya. Mulailah dalam sebuah kesempatan ngomong Obed sama Julius supaya saudara ngerti sesuatu tentang saya. Gosip tentang pendeta itu paling enak. Makin digosok makin apa? Sip, ditambah-tambahi. Ya. Yule pertamanya dengar sepintas saja. Ya. Obed ini melihat Yule ini tidak menolak. Mendengarkan memang tidak secara seksama. Nah, iblis yang masuk dalam diri Obed, roh iblis yang masuk dalam diri Obed ini lalu ngomong, lagi tambahin lagi, lagi tambahin, lagi tambahin. Nah, iya. Lihat omongan, makin lama makin gencar, makin lama makin gencar. Nanti namanya omongan itu hati-hati loh saudara dengan perkataan. Jari-jari itu kan juga mewakili omongan ya, SMS, WA dan sebagainya. Karena makin lama saudara akan makin terindoktrinasi oleh omongan-omongan itu. Nah mulailah Yule ini ada menyimpan lebih dahulu perasaan yang negatif terhadap saya. Tapi dia baru simpan karena dia tidak ada masalah sama saya. Masalah itu akan menjadi masalah kalau saya ada masalah dengan Yule. Dan perhatikan saudara, namanya manusia itu hidup bersosialisasi. Tidak mungkin baik-baik terus. Saudara sebagai suami istri apa di rumah baik-baik, menikah sudah 20 tahun tidak pernah berkelahi, mungkin saudara? Tidak mungkin. Sudah lihat saja Sule, istrinya hamil, ribut, meluas di media, sampai ke nenek-nenek di Jerman ikut komentar dan lain sebagainya, nenek di Belanda. Ya. Suami istri saja pasti ada ributnya. Saya bisa jadi misalnya tidak ribut, tapi Yule ini ada berbuat kesalahan di Kersel, di LCC, saya tegur dia. Memang dia salah, saya memang harus menegur karena kewajiban saya sebagai pimpinan memberitahu. Nah itu jadi masalah, lalu masalah yang disimpan di hati ini lalu meledak. Bak! Oh bener omongannya Obed itu. Pak John ini seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam. Pak John ini begini-begini, oh bener. Nah itu racunnya mulai jalar. Karena saudara racun yang berbahaya itu bukan yang langsung mati. Kalau langsung mati ya sudah selesai orangnya. Tetapi racun yang paling berbahaya itu kalau dia membunuh perlahan-lahan. Menggerogoti saudara. Jadi saudara perhatikan tuh, hati-hati. Kenapa saudara bisa kena racun? Jawabannya gampang. Artinya kadar roh Tuhan, roh Allah, roh kudus dalam diri saudara, dalam hidup saudara berkurang. Selama tubuh ini sehat, tidak mungkin saudara bisa kena COVID. Karena obat COVID yang utama itu bukan vaksin, tetapi apa saudara? Imun. Coba katakan bersama, imun. Bagaimana cara jaga imun?
cukup istirahat, cukup makan, itu yang paling utama. Cukup vitamin, cukup olahraga, cukup sinar matahari, dan yang paling penting, cukup uang. Itu imun yang paling utama. Yang di sana enggak ketawa itu, Pak Alex sama Bu Elis. Cukup uang, wah mereka sudah miliarder saudara ya, enggak masalah soal uang. Pang be, gitu. Mulut keto koni. Imun, jadi kalau imun manusia rohani kita, ada dua manusia kan, manusia jasmani dan manusia rohani. Kalau imun manusia rohaninya kita turun, racunnya ini masuk. COVID ini virus racun toh, sama saja. Jadi saudara kalau imunnya kuat, tidak ada masalah. Meskipun di depan saudara ini COVID, tapi kalau saudara turun imunnya, wah kena. Manusia rohani kita ini bisa kendor, masuk racunnya, dan itu akan mulai menggerogoti saudara. Saya mau jelaskan juga bahwa kita sering dengar orang bicara, dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, oke. Dengar suara Tuhan itu kan lewat omongan, lewat ucapan, betul ya? Yang pertama Tuhan bisa ngomong kepada saudara secara langsung. Ya seperti contoh saya periode yang lalu, minggu yang lalu, orang itu kasih persepuluhan ke saya puluhan juta loh saudara di gereja, ini lumayan buat saya. Bisa ditabung jalan-jalan ke luar negeri kalau sudah tidak COVID. Tapi ada suara langsung, kembalikan. Itu bukan suara anak saya, ya itu suara Tuhan, kembalikan. Saya kembalikan saja. Bisa lewat orang lain, lewat orang tua, lewat anak yang tidak ngomong secara tidak langsung. Yang paling banyak itu adalah waktu saudara membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Nah di situ Tuhan banyak bicara kepada saudara. Yang yakin katakan haleluya. Waktu saudara membaca Alkitab, yang sana saya tidak dengar, katakan haleluya. Iya. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca, nah itu Tuhan bicara kepada saudara. Bicaranya itu lewat ucapan. Iblis, Lucifer meniru pola ini. Ya, antikris itu simbolnya salib terbalik, saudara. Dia selalu ingin menyamai Allah, tapi dalam versi kebalikannya. Sama, iblis juga meracuni saudara lewat apa? Lewat omongan. Kalau Allah bisa ngomong lewat orang tua, lewat anak, lewat firman Tuhan, lewat orang yang dekat dengan saudara, iblis juga demikian. Dia bisa mempengaruhi saudara, meracuni saudara lewat apa? Lewat tontonan. Tontonan kan masa cuma gambar nggak ada suaranya, itu kan bisu dong. Masa kita lihat film nggak ada suaranya, itu kan zaman jadul. Ada suaranya, lewat omongan orang, lewat gosip. Hati-hati. Saudara nggak usah mempermasalahkan, yang ngomong ini nggak usah dipermasalahkan sudah. Dia memang sudah dirasuki roh iblis. Tetapi saya ini bicara kepada saudara, hati-hati saudara, jangan seperti begitu. Ya, jaga hati saudara. Coba pegang hati saudara, bilang, jaga hati saya. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 4, di atas segalanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu adalah sumur kehidupan. Kalau nggak dijaga jadi sumur kematian. Saya ingat cerita beberapa puluh tahun yang lalu ada bekas jemaat kami yang bicara kepada saya, Pak, saya dengar suara Tuhan. Apa? Saya tanya. Saya disuruh keluar dari gereja ini. Ya. Jadi saya mengikuti suara Tuhan tersebut. Saya pamit mau keluar dari gereja ini. Ya sudah. Ya, kalau mau keluar ya sudah. Yang pasti itu enggak mungkin. Kenapa? Firman Tuhan ngomong, yang dicari dari seseorang adalah apa? Kesetiaannya. Ada yang bicara soal kesetiaan banyak kan, bahkan di kitab terakhir Wahyu mengatakan barang siapa yang setia sampai akhir. Setia itu bukan berarti, oh saya tetap ikut Tuhan Pak, saya tetap ke gereja, tapi tidak perlu harus ada di GKJ. Nah saya ambil contoh saja,
Nah, kembali lagi Julius sama Wati menikah dalam sebuah ikatan pernikahan. Ya. Lalu mereka ribut, lalu berpisah. Saya tetap setia sama Wati kok Pak, saya enggak menikah lagi. Itu bukan setia. Atau misalnya kalau dia ribut, lalu Yule pergi, lari dari rumah. Lari kemana? Pertamanya lari ke Bedugul. Lari ke Bedugul. Lari sore, lari begini. Sampai Bedugul. Sampai Bedugul turun 10 kilo dia. Lain kali ribut, lari lebih jauh. Kemana? Lari ke Banyuwangi, turun 20 kilo. Terakhir lari ke Surabaya, sampai sana dia lari, mati saudara. Apakah begitu? Kalau Julius ribut sama Wati, apakah saudara lari dari rumah? Hah? Enggak. Kalau dulu mungkin pergi sebentar supaya enggak ribut, enggak masalah. Tapi malam balik lagi tuh. Bukan berarti ribut sama istrinya, pergi tidur di rumah orang lain, lewat 3 hari baru balik lagi. Itu sesudah istrinya teriak, pulangkan aku, baru balik dia, takut sama mertua. Enggak begitu, ya. Demikian juga orang yang dengar suara Tuhan begini begitu alasannya, saya ketawa saja, enggak apa-apa, silakan. Anda kan punya kehendak bebas. Tapi itu sesuai firman Tuhan enggak? Kalau enggak bersesuaian dengan firman, sebab firman Tuhan dengan yang sudah dengar suara Tuhan, enggak mungkin bertentangan dong. Amin? Betul ya? Saya ulangi ya. Kalau saudara dengar suara Tuhan A, di firman Tuhan harusnya apa? A. Kalau di firman Tuhan B, loh kan enggak cocok suara Tuhan sama firman Tuhan. Masa suara Tuhan sama firman Tuhan enggak cocok? Enggak mungkin. Tuhan menyuruh kita setia, dia mau keluar, ya? Enggak mungkin. Tuhan menyuruh kita melayani karena kita adalah imam, ya, dia mau berhenti pelayanan, dan enggak mungkin. Ini bukan suara Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati juga dengan suara iblis karena ini banyak. Apalagi makin akhir zaman mendekati kedatangan Tuhan, saya perlu jelaskan ini lebih teliti karena ini sangat penting buat saudara. Racun itu menjalarnya cepat sekali. Seperti COVID misalnya, saya kena COVID, tidak lama kemudian banyak yang kena COVID, ya seperti diagram dulu, 1, 2, 4, 16 kali 16, wow makin lama makin banyak, betul ya? COVID di Indonesia ini kan dimulai dari 2 orang, ibu dan anak itu yang datang dari Singapura itu, baru 2 orang, menjalar berapa? Jutaan toh? Ya hati-hati saudara, tunjuk kiri kanan saudara, kasih tahu. Hati-hati dengan racun iblis, kasih tahu. Hati-hati dengan racun iblis. Racun ular yang disuntikkan alis bale ini antara lain, saya bacakan. Jika mau mengubah suatu bangsa, jangan risau dengan orang-orang tua. Ini benar saudara ya. Kalau mau mengubah suatu bangsa, jangan risau dengan orang-orang tua. Mereka terlalu terikat dengan tradisi, mereka sulit dan tidak mau berubah. Ini benar. Kenapa benar? Karena saya juga sudah jadi orang tua. Dan saya punya anak kan saya orang tua, kamu gitu ya. Orang tua itu biasanya sulit untuk dirubah. Betul saudara? Kalau maunya apa harus dituruti. Ya memang ini kelihatannya ini benar. Yang tua biarlah mati. Jadi misalnya ada COVID ini. Nah, saudara tahu kan? Di luar negeri yang tua-tua ini dikorbankan, enggak apa-apa biarin mati. Benar loh saudara. Awal-awal COVID kan banyak orang meninggal yang tua-tua. Biarin mereka. Tapi akhirnya bagusnya pemerintah Indonesia itu tidak terpengaruh. Yang lansia pokoknya disuntik, divaksin dulu. Kalau di luar negeri yang lansia nanti yang mati biarin, ini seleksi alam. Karena termakan oleh ajaran New Age Movement. Racun lainnya yaitu liwat, sudah perhatikan, 10 point Carter, 10 poin yang diadopsi oleh PBB. Dan Indonesia ini termasuk negara anggota PBB kan, dan akhirnya oleh banyak negara barat. Khususnya saya bilang New Age Movement ini melanda Eropa. Coba saya lihat di sini ya.
The strateginya the 10-point Charter of Alice Bailey adopted by the UN. Strateginya adalah 10 poin Charter Alice Bailey ini diadopsi oleh UN. Apa 10 point Charter ini? Nanti sudah lihat sesudah ini. Tujuannya, the purpose, to change Christian tradition or to redeem the nations from Christian tradition to the new world order. Tujuannya untuk mengubah tradisi Kristen atau untuk membebaskan bangsa-bangsa dari tradisi Kristen ke new world order. Salah satunya adalah gereja terbesar, aliran terbesar ketiga di Sydney mengangkat seorang pendeta apa? Transgender. Itu loh. Tradisi Kristen ini misalnya pendeta itu jangan homoseks, jangan lesbi, apalagi transgender, ya. Misalnya orang yang ngomong, loh Pak di firman Tuhan kan tidak ada, loh ya tidak tersurat tapi tersirat. Baca yang baik dong tentang pemilihan gembala itu. Tetapi ini sudah menjalar. Banyak enggak pendeta yang gay, yang lesbi? Oh banyak. Maaf ya, gereja-gereja lain, aliran agama lain. Banyak kan yang homo kan? Satanis, dibilang satanis, pengikut setan ya. Alice Bailey, 10-point Charter exposed in school, government and churches like you have never seen before. Satanis Alice Bailey melalui 10-point Charter ini mengekspos, dibuka di sekolah-sekolah pemerintah dan gereja-gereja seperti yang tidak pernah saudara lihat. Ini dia. Saudara lihat di depan saya terjemahkan. Yang pertama, ya ini sangat berbahaya saudara ya. Karena ini sudah menjalar kemana-mana termasuk ke gereja-gereja. The 10-point Charter adopted by the UN. Yang pertama, take God and prayer out of the education system. Kalau nggak salah, supaya saya nggak salah, keluarkan Allah dan doa dari sistem edukasi. Siapa yang adopsi yang pertama? Amerika Serikat. Waktu zaman presiden dari Partai Republik, setiap sekolah di Amerika Serikat harus diawali dengan doa. Harus. Mata uangnya mereka aja in God we trust, kan begitu. Tapi setelah diganti dengan Barack Obama, hapus semuanya. Tidak ada ucapan Merry Christmas, tapi Happy Holiday. Ya. Tidak ada lagi Merry Christmas, karena Merry Christmas itu ada unsur kata Christmas. Jadi yang benar Merry Christmas sebetulnya, Christmas. Itu tidak boleh, Happy Holiday, dan tidak ada lagi doa di sekolah-sekolah. Tapi begitu Donald Trump dari Partai Republik menjadi presiden, peraturan itu dikeluarkan. Jadi di setiap sekolah, khususnya sekolah dasar, harus ada doa setiap pagi. Itu bagus sekali. Saya harus ngomong di sini, tidak apa-apa meskipun disiarkan lewat YouTube atau lewat First Media. Menteri Kesehatan yang dulu Terawan Agus Christian. Siapa Menkes yang dulu tuh? Terawan Agus apa? Ya, Mayor Jenderal itu, saudara masih tahu. Setiap pagi di kementeriannya dia ngajak orang-orang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Sebab dia orang apa? Kristen. Tapi saudara masih mengerti sebagai orang Kristen masih tahu. Dia menjadi Menteri Kesehatan. Saya dengar banyak, karena di grup keluarga kami ada beberapa dokter ya. Grup WA keluarga kami. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu melawan, berseberangan dengan Menteri Kesehatan. Ini kan kurang ajar sebetulnya. Menteri Kesehatan ini kan membawa IDI, tapi ini suka bertentangan. Jadi saya plesetkan singkatan IDI jadi IDI. Ya. Kemudian BPOM
dan sebagainya. Sudah lihat ya. Akhirnya dia diganti. Lalu Agus Terawan ini mempelopori vaksin Nusantara. Sudah bisa bacakan di koran, di Line, ya, jadi sudah baca di Line tuh baca berita-berita yang begitu, jangan baca berita Sule Natali apa, Arya Saloka, dilihat. Itu enggak penting, yang ini loh yang penting. Ditentang oleh BPOM, ditentang, ya. Tapi banyak anggota DPR yang vaksin Nusantara loh. Banyak mantan-mantan pejabat tinggi yang mendukung. Kenapa? Salah satunya adalah jenderal siapa saya lupa, AM Hendro Priyono, mantan ketua Badan Intelijen Negara. Dia mengatakan nyawa saya ditolong oleh Agus Terawan, termasuk Dahlan Iskan. Waktu dia dulu sakit di terapi otak itu loh saudara, terapi otak. Gara-gara terapi otak ini Terawan ini nyaris dikeluarkan dari Ikatan Dokter Indonesia, nyaris dikeluarkan dan ditolak waktu itu. Tapi terapinya dia ini diakui di Jerman. Saudara masih tahu bahwa kedokteran nomor 1 itu Jerman, bukan jejer paman dan bukan jeruk manis. Ya. Kalau saudara tidak ketawa, ajaklah saya. Pak, di mana tuh Jerman? Saya ajak saudara. Ya Pak Bael tahu karena lewat situ tiap hari. Pak Bael tahu Jerman tuh jeruk manis tahu? Enggak tahu, kasihan karena dompetnya dipegang istrinya. Dikasih dompet tapi dikasih 10.000 aja enggak cukup di Jerman. Pak Fendi tidak berani ketawa, dia mikir ini, aku juga Pak. Kalau Pak David lain tenang, dah aku yang penguasa. Ya, diakui di luar negeri dan menyembuhkan banyak orang, menolong nyawa banyak orang. Dulu ditentang, tapi akhirnya diakui. Ya ini dilawan. Nah ini loh saudara, keluarkan Allah dan doa dari sistem edukasi. Kemudian yang kedua, reduce parental authority over the children. Kurangi otoritas orang tua atas anak-anak. Saya kan pernah menyaksikan waktu saya di Belanda itu. Saya tinggal di satu orang ya, baik orangnya ini. Anak yang paling tua ini. Ternyata dia pulang tidur, punya kamar sendiri, bawa cowoknya. Jadi cowoknya udah tidur sama dia, itu udah biasa saudara. Pagi saya sudah breakfast sama mereka, bikin roti, telur, ham, sosis sendiri. Ya anak ini turun, dia cuma berkata, morning, ya. Lalu cowoknya ini turun, tidak ada ngomong apa-apa sama bapak ibunya dia, tidak ada ngomong. Cuma jalan, keluar saja. Terus anaknya cuma ngomong morning, ngambil jus, ngambil minum, terus berangkat. Terus saya yang kaget karena waktu saya ke Belanda pertama kali ya, saya tanya, kok enggak pamit sih? Saya bilang gitu. Ya, yang saya tinggal dia orang Indonesia tapi dia jadi warga negara Belanda. Kok enggak pamit sih? Ya udah biasa lah. Ya, heran saya. Lewat berapa hari anaknya ngomong-ngomong makan malam, ya ini bukan seperti orang tua depannya ini. Terus saya bilang, kok kurang ajar gitu ya Cik ya? Loh, mereka itu justru kalau kita nih ngusir mereka, aku nih bisa dituntut loh John. Hah? Ngusir anak yang nakal ini bisa dituntut sama anaknya. Dan mereka kalau sudah cukup umur memang dipersilakan untuk keluar dari rumah. Lah ini kan mulai diadopsi sekarang di Indonesia. Oh di Indonesia enggak gitu Pak. Maaf ya. Kalau saya di gereja nih keliling-keliling ngomong-ngomong ya. Kalau yang di depan saya ini orang yang sudah berumur, ngerti ya. Pertama dia akan bawa HP. Kakinya begini ya. Ada saya lewat di depannya atau ngajak omong. Secara refleks kakinya turun. Ya gimana Pak?
Tapi ada beberapa orang juga khususnya yang anak-anak muda, saya ajak omong, ya dia pegang HP-nya, kakinya begini. Sampai saya selesai ngomong juga begini terus. Ini contoh yang gampang. Jadi saya jangan terlalu ekstrim. Oh, kami tidak seperti di Eropa itu, Pak. Loh. Maaf ya, kalau dulu di rumah saudara anak baca koran, capek ya, maaf ya. Bapak ibunya lewat, refleks anak-anak zaman dulu. Betul? Ya? Biar bapak ibunya lewat. Anak-anak zaman sekarang, bapak ibunya lewat, tambah naikin. Supaya kesandung bapak ibunya, itu loh. Jadi saudara jangan ikut ini. Sampai kapanpun anak-anak itu harus taat kepada orang tua, sebab firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, hormati orang tuamu, bukan hormati orang tuamu sampai umur kamu sudah menikah. Tidak ada omongan begitu. Jadi meskipun kita sudah tua sekalipun, tetap kita harus menghormati orang tua kita. Amin. Meskipun saudara punya anak, punya cucu, saya tidak dengar semua ngomong amin. Amin. Karena semua tempat ini kan anak toh. Yang ketiga, ini bahaya sekali saudara. Destroy the Christian family structure or the traditional Christian family structure. Hancurkan, hilangkan susunan family Kristen atau struktur tradisional keluarga Kristen. Ya seperti tadi saya katakan itu. Saya suka melihat tayangan televisi kabel. Ada satu film yang juga saya sukai ya, tapi sekarang sudah berakhir. Ini cerita tentang kakeknya ini bekas komisaris polisi, bapaknya sekarang jadi komisaris polisi, dia punya anak jadi jaksa, jadi detektif, jadi polisi. Ya, jadi filmnya judulnya kalau tidak salah Blue Bloods. Darah biru, maksudnya darah biru kalau di Amerika itu polisi. Ya kalau kita bilang orang blue, nah itu seragamnya polisi di Amerika itu biru, betul ya? Ini bagus sekali, tiap seminggu sekali keluarga ini karena Kristen ya, mereka kumpul makan bersama meskipun anaknya sudah menikah. Seminggu sekali kumpul di rumah kakeknya dan sebelum makan pasti gantian berdoa. Ini bagus sekali film ini. Ini saya bilang film yang mengajarkan tradisi-tradisi Kristen. Jadi saudara kalau keluarga Kristen di tempat ini, makan bersama keluarga itu harus ada. Ya, mesbah keluarga, meskipun anak-anak sudah besar, tetap nunggu. Dan di film ini kalau ada satu anaknya belum datang, meskipun makanan sudah siap, mereka tidak makan-makan. Mereka ngomel-ngomel, ini kok tidak datang-datang, ini sudah lapar. Kakeknya bilang, kita tunggu. Dan ini membuat mereka disiplin, tidak terlambat. Ini tradisi yang bagus. Saudara memimpin doa yang bapaknya. Nanti gantian anaknya sudah besar, gantian istrinya ya. Kalau istri berdoa, Tuhan gerakkan hati suamiku, uang belanja kurang, bahan-bahan naik menjelang lebaran. Tuhan gerakkan hatinya supaya nambahi uang belanja. Itu saya kasih tips buat istri-istri. Istri-istri, oke? Oh, enggak mau oke ya sudah. Di sini enggak ada istri, sini semuanya suami saudara ya. Jadi yang pakai celana panjang ini semuanya apa ya, pakai rok ini semuanya suami di sini. Saya takut ya, karena jangan-jangan roh iblisnya ada di sini, saudara. Yang keempat, if sex is free, then make abortion legal and make it easy. Kalau seks itu bebas, jadikan aborsi itu legal dan menjadi mudah. Seks itu bebas enggak? Bebas. Di Indonesia, di Denpasar sudah menjalar enggak? Oh sudah. Enggak usah pakai penelitian, anak-anak SMP, SMA maaf kata, pacaran, melakukan hubungan seks. Itu udah biasa. Ya. Jadi enggak usah heran, ini sudah masuk ke Indonesia. Buat aborsi itu juga legal. Make divorce easy and legal
free people from the concept of marriage for life. Nah, ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Buat perceraian menjadi mudah dan legal. Bebaskan orang dari konsep pernikahan seumur hidup. Sex free, aborsi legal, divorce easy dan legal. Ini sudah mulai bertentangan, pelan-pelan bertentangan dengan firman Tuhan. Yang keenam, make homosexuality an alternative lifestyle. Homoseks itu lesbian dan gay. Buat homoseksual sebagai alternatif gaya hidup. Jangankan orang-orang yang banyak yang homo dan lesbi, pendeta lesbi, pendeta homo, transgender jadi pendeta tadi di awal. Mulai makin lama racunnya ini makin kemana-mana loh saudara. 7. Debase art, make it run mad. Nah ini agak sulit mengartikannya. Seniman mempromosikan karya seni baru yang bisa mencemari pikiran orang-orang yang melihat. Saya ulangi. Seniman mempromosikan karya seni baru yang bisa mencemari pikiran orang-orang yang melihat. Contohnya seperti apa, Pak? Gampang. Bukan Dracula. Apa Pak Daniel? Wih, itu dia. Itu penggemar drakor nomor 1. Drama Korea. Saya bukan penggemar drakor ya. Kalau saya melihat film-film Korea itu, saya itu senang kalau filmnya itu tentang perang sejarah yang sudah lama tuh, tahun 1700, 1800 itu saya senang. Ya, masih tradisional perang dan sebagainya. Tapi kalau drakor sekarang kalau saya lihat rata-rata, saya nggak tahu ya, di sini ada expertnya satu, Ibu Trifosa sebagai penelaah gitu ya. Sebagai apa istilahnya? Kalau seru tuh ya biasanya cowoknya ini kaya raya, ceweknya ini sederhana atau miskin. Betul ya? Biasanya begitu. Jarang sekali yang ceweknya kaya raya, cowoknya ini agak miskin. Nah ini dibikin cowoknya kaya raya, anaknya cebol, betul cebol, bukan cebol, cebol. Apa tuh cebol? Konglomerat, betul Pak? Nah, saya ini khusus untuk khotbah ini mempelajari saudara ya. Lesnya sama Amel. Amel ini guru bahasa Korea loh. Bener Amel? Oh jangan. Saya berpindah sekarang ke Amel sekarang. Cebol bener ya? Bukan cebol ya? Ya. Itu memacu orang jadinya. Memacu apa? Kalau punya anak perempuan, kamu jangan pacaran sama laki-laki yang setara sama kamu. Bila perlu kamu cari yang kaya. Begini saudara. Satu hari saya menyaksikan lewat First Media itu khotbah pendeta Johan Lumoendong. Dia pernah datang ke sini yang membawa artis Bella Safira itu. Saudara masih ingat yang zaman lama itu Johan Lumoendong, padahal masih ingat ya. Khotbahnya bagus loh. Dia ngomong gini. Ini kesaksian nyata anak saya ini pacaran sama seorang cowok yang dia belum mau kenalkan cowoknya ini siapa sama papanya. Ini anaknya pendeta loh saudara, ini pendeta Johan Lumoendong dia saksi. Anak saya ini punya pacar, dia belum mau kenalkan. Terus ditanya sama papanya, kok enggak kamu kenalkan? Wait, tunggu dulu. Nanti kalau waktu yang tepat saya kenalkan papa. Ya. Kemudian cowoknya ini jemputnya itu luar biasa. Karena cowoknya orang kaya ya. Yang jemput itu selalu mobil-mobil yang mewah. Tetapi cowoknya itu enggak pernah jemput. Yang jemput ini sopir sama bodyguard. Jadi bodyguardnya datang ke rumah, permisi Pak, terus anaknya itu keluar, ya. Lalu ketemuan dengan cowoknya, kan cowoknya orang kaya sekali. Sekali waktu anaknya pulang, diajak ngomong sama Pak Johan Lumoendong nih.
dia sudah punya suara dari Tuhan. Pendeta Johan, dia bilang begini, kamu pilih Allah atau manusia, itu aja. Dia sudah merasa tidak enak. Maksudnya begini, kalau milih Allah, itu tinggalkan cowoknya itu. Karena tidak bagus. Meskipun dia orang, ini kelihatan orang kaya ini pasti. Yang jemput mobil-mobil mewah bukan sewaan loh saudara. Mobil mewah tapi sewaan kan juga bisa. Apalagi trik, wow, trik harganya 500 miliar. Ya, bodyguard yang jemputnya orang kaya. Dan satu kali lewat berapa saat anaknya ini ngomong sama papanya, sama Pak Johan, Pak, saya sudah buang dia, meskipun dengan nangis. Ya, kenapa? Baru anaknya ini cerita. Memang yang cowok itu anaknya konglomerat. Pak Johan bilang, Papa nggak peduli, dia anaknya konglomerat, meskipun dia anaknya konglomerat sekalipun. Tapi dia punya hati takut akan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Ya, dia cerita tentang cowoknya ini semuanya. Lalu Pak Johan ini dia bilang, saya berterima kasih sama Tuhan memberikan saya suara yang kuat, dan saya sebagai orang tua yang tetap punya otoritas sama anak-anak untuk memberi peringatan, pilih Allah atau manusia atau cowok itu. Jadi saudara, orang tua di tempat sini, siapa orang tua di tempat sini? Coba angkat tangan, coba. Orang tua, yang tinggi dong, ya. Maksudnya orang tua itu yang punya anak, ya. Kalau anak saudara-saudara remaja sudah besar, besarnya itu kapan Pak? SMP itu sudah pacaran loh saudara, hati-hati loh. Ya, hati-hati, SMP sudah pacaran. Pak Robi anggu-anggu, anaknya Joshua itu sudah digila-gilai di SMA 4 saudara. Ya, di SMA 4 kan? Kelas berapa dia? Kelas 2. Sudah digila-gilai, maksudnya gini, gila kamu. Sudah mematahkan hati banyak cewek, termasuk gurunya, waduh. Tetap orang tua tuh punya kontrol, jangan orang tua tuh pesan sama anaknya, apalagi anak perempuan, nak, kamu nanti nek cari pacar, cari cowok, cari yang kaya. Kayak monyet. Kan yang youth kan sudah dapat pelajaran hari Rabu ya. Cari yang seiman, bila perlu satu gereja. Di gereja ini banyak yang masih jomblo, kenapa bingung ke gereja lain? Cak itu masih jomblo saudara. Ya, kalau saudara punya pacar sudah gereja lain, ajak ke sini. Ya Nathan, ajak ya. Yakob, ya. Nina, ya ajak. Tadi saya bilang sama Nina, cowokmu ajak ke sini. Bapaknya pelayan sidang kok, masa anaknya ke gereja lain? Setuju Pak? Enggak berani Pak Daniel, karena dia ngasih tahu Nina. Kalau itu kaya, oke, serahkan terus. Ajak pacarnya ke sini. Pak, dia sudah pelayanan di gereja sana. Saya kasih pelayanan di gereja ini. Kalau memang dia bisa. Wah, cewek saya pintar main piano Pak, main musik. Ya silakan di sini. Jangan cuma nada C aja. Pasti akan saya kasih pelayanan. Ya, jadi perhatikan itu. Orang tua, yang penting dia takut akan Tuhan, dari keluarga baik-baik, itu sudah harus pasti, bibit, bobot, bebek ya. Use media to promote and change mindset. Gunakan media untuk promosi dan pengubahan mindset. Itu betul kan? Sekarang kan penyakit-penyakit folio apa yang lewat-lewat itu lebih kejam daripada virus COVID, tapi di sana dianggap biasa aja. Kenapa? Karena sekarang ini media merajalela, lewat WhatsApp, lewat handphone, lewat line, lewat apa, wah COVID ribut semuanya. Padahal kan ada banyak penyakit yang lebih jahat daripada virus COVID ini. Nanti dalam khotbah yang Dato periode kapan saya sedang menyusun itu, nanti ada itu. Saya tunjukkan saudara
penyakit-penyakit virus yang lebih ganas dari COVID. 9. Create an interfaith movement. Ciptakan gerakan antar agama. Nah ini semua agama sama. Contohnya seperti begitu itu. Terakhir, get governments to make all this law and get the church to endorse this change. Libatkan pemerintah-pemerintah untuk membuat semua ini sebagai hukum. Dan ajaklah gereja untuk menyetujui perubahan-perubahan ini. Sudah atau belum sekarang? Sudah. Buktinya gereja di Australia tadi di awal maka saya taruh mengangkat pendeta transgender. Saudara mau nggak misalnya saudara punya pendeta saya bekas perempuan dulunya dan sekarang menjadi laki? Mau? Saudara mau punya pendeta seperti itu? Misalnya saya ngomong, saudara-saudara kita ini bersama-sama. Oh keliru suara saya, kok suara yang dulu ya? Atau saudara ketemu perempuan cantik, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah makan atau belum? Belum. Salah ngomongnya. Karena dulunya dia laki jadi perempuan sekarang. Tolong dibacakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini nasihat sekali lagi 2000 tahun yang lalu ditulis. Sekarang ini waktu yang terakhir. Dan sekarang ini apalagi 2000 tahun kemudian ya lebih terakhir-terakhir. Seorang antikristus akan datang itu sudah pasti, bukan cerita dongeng. Ya, sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Dari mulai Yohanes menulis surat ini sudah mulai ada antikristus. Sekarang makin lama makin apa? Makin banyak. Dan antikristus sekali lagi bukan dalam sosok yang menyeramkan. Misalnya seorang ustadz berdiri di sini ingin mempengaruhi saudara, tidak mungkin saudara terpengaruh. Tapi kalau seorang pendeta lalu dia menyelewengkan, lalu dia mulai mengajarkan sekali selamat tetap selamat, mengajarkan hyper grace dan lain sebagainya, kan itu terjadi kan beberapa tahun yang lalu perpecahan, pertentangan di Gereja Betel Indonesia. Seorang tokoh yang luar biasa, dia gencar menyetujui soal hyper grace, yang lain tokoh yang lain tidak setuju, terjadi clash, itu kan kita bisa dengar semua. Coba tolong dibacakan lagi 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Amin. Jangan sampai anak saudara begitu, saudara kasih uang, kasih apa, tutup mulut, ajar. Bilang apa dulu? Meskipun besar, harus diajar. Jangan anak itu menganggap, oh ini sudah kewajiban orang tua, ngasih kami uang, ngasih kami biaya. Ini tuh, tidak tahu berterima kasih. Ya. Gambar ini ada, ini bukan palsu-palsuan. Kenapa ada gambar ini, saudara? Kan banyak peristiwa seorang ditangkap karena dia ternyata suka mencuri di kos-kosan apa? Celana dalam dan BH apa? Wanita. Saudara masih tahu, dia bukan hanya mengkoleksi, orang itu juga memakai di rumah, dipakai. Jadi saudara sebagai orang tua juga mesti lihat anak-anak saudara ya. Sekali waktu Pak Robi periksa kamarnya Joshua, wih kok banyak BH sama celana dalam wanita ini. Ukurannya berbeda-beda, bukan punya mamanya ini, bukan. Ini mempunyai orang lain, ini berbahaya. Pak Robi diem, dia pikir, aku pernah itu Pak. Saudara perhatikan, saya pikir, wah anak saya baik-baik saja. Hati-hati, racun itu masuknya itu diem-diem. Tidak ada orang ngeracuni ngomong gini, kamu tak racun lo ya, ini racunnya, pling. Ada, diem-diem dan masuknya pelan-pelan.
Banyak orang seperti ini, orang laki tapi nyeleneh. Laki-laki di sini katakan, laki-laki GKJ pancen oye 2-3. Ya, di sini tidak ada lakinya. Sekali lagi, ya di sini tadi tidak ada bapak-bapak kan? Mati saya punya monitor. Sekali lagi, laki-laki GKJ pancen oye 2-3. Ya, ada yang duduk di sebelah sini, dia bingung. Saya ini laki atau perempuan? Jadi waktu pancen oye baru ikut, pancen oye. Dah. Kata sukar ini calepos, saya pernah bahas ini, calepos ini artinya galak, tapi dia itu berasal dari kata dasar caleo. Artinya menurun kepada kehampaan. Jadi saya boleh simpulkan, pada akhir zaman, sekarang toh, sifat manusia ini akan makin berbahaya karena apa? Karena manusia rohaninya merosot. Saya tidak bicara manusia jasmani, jangan lupa ya. Dalam diri saudara ini ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Kalau manusia rohaninya makin merosot, itu saudara menjadi berbahaya. Berbahaya apa? Loh, karena di depan saya jelaskan, saudara tidak sadar saudara kena racun. Saudara kena racun, saudara kasih racun sama orang lain. Jadi mulut ini jangan cepat bergosip, tangan ini jangan cepat begini. Ya, saudara diracuni, saudara ngeracuni orang lain. Pedofil ini dulunya dia pernah diperkosa. Laki diperkosa sama laki, lalu dia menjadi pedofil, dia mencari anak-anak, memperkosa lagi, nanti anak-anak saya itu menjalar terus. Seperti begitu pedofil itu. Gak ada pedofil yang diam-diam lalu pedofil. Misalnya saya, pedofil senang sama anak-anak laki, dan ini kejahatan ini sangat meluas sekali. Saya baca berita sebulan lalu apa mungkin, ya ditangkap. Oh, ini yang paling gampang dah. Orang Indonesia membuat rekor di Inggris. Ya, dia memperkosa 125 lebih laki-laki. Kenapa? Ternyata dia dulunya pernah diperkosa sama pamannya. Dia laki tapi perkosa sama pamannya laki. Jadi dia lalu, nah nanti yang akibatnya yang anak-anak yang diperkosa nanti jadi besar, itu juga nanti akan jadi pedofil. Makin meluas toh racun itu. Hati-hati saudara ya. Mati monitor saya. Mati monitor saya. Target iblis merusak gereja. Ini akan kita bahas periode yang akan datang. Ya. Puji nama Tuhan, kalau saudara dengar lagi, saudara akan bisa lebih mengerti. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya sembah Tuhan. Rekele Allah walalala, urilele welele. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Biarlah roh Tuhan menguasai isi manusia rohani saudara dengan roh Tuhan yang kita perlukan. Uri kita reperele kelewere ala walala. Rekele merelelelele. Uri ki ala walala la 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 la. Rekele rebere ala walala la la la. Rekele merelelelele. Oh, rekele pere ala tala wala wala la la wala. Rekele mere ala kala palala masiki de mere ala wala la. Origie rekele mere lele ala wala la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami tidak mudah dipengaruhi oleh ucapan-ucapan kuasa kegelapan, ucapan iblis yang akan menghancurkan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk peka terhadap suara Tuhan, untuk peka terhadap juga suara-suara iblis. Biarlah jemaat-Mu boleh terus mengisi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang akan menuntun kami kepada jalan-jalan kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau akan memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati keluarganya, semuanya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas teguran-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, menengadahkan wajah, melihat sinar kemuliaan yang saat ini tercurah dalam hidup kami, karena kami percaya tingkap-tingkap surga dibukakan dan Kau memberikan berkat untuk setiap aspek kehidupan yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketatan mereka dalam perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan saudara. Yang yakin katakan haleluya. Kami mendukung dalam doa akan Ibu Lim Syulian yang sedang terbaring di rumah sakit di Surabaya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, tidak ada apa-apa yang mengganggu anakmu ini. Juga kami berdoa untuk saudara seiman kami, Ibu Suparti, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya dan boleh berkumpul kembali dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera.
Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu mengenai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga rasa kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih sudah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau saudara dapat men-scan QR Code berikut. Dan untuk saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.